Selamat datang di Melangkah dari Timur. Melanjutkan konten sebelumnya yang telah membahas tata cara melamar pekerjaan, maka pada kesempatan ini saya akan membahas dan berbagi informasi, tips dan strategi menghadapi wawancara kerja di LSM atau NGO untuk konservasi dan lingkungan. Terdapat 3 tahapan utama dalam wawancara pekerjaan. Yang pertama, tata cara wawancara. Yang kedua, proses wawancara. Dan yang ketiga, hasil wawancara dan persiapan kelengkapan berkas. Kita bahas satu persatu. Untuk tahapan pertama, setelah kamu mendapatkan informasi lulus untuk tahapan wawancara, selanjutnya HRD atau HR akan berkomunikasi melalui email. Di sini, biasanya HRD akan menanyakan posisi saat ini berada, serta memberikan beberapa pilihan waktu ideal untuk melakukan wawancara. Jika posisi kamu berada satu kota dengan kantor pemberi kerja, kamu dapat langsung datang ke kantor tersebut sesuai dengan kesepakatan waktu. Namun, jika lokasi kamu berbeda dengan kantor calon pemberi kerja, HRD akan mempersilahkan untuk proses wawancara ini melalui video call. Biasanya saya melalui Skype, atau jika melalui pihak ketiga lainnya akan diinformasikan oleh HRD. Pastikan saja kamu melihat dengan baik waktu dan jaringan akses internetmu. Jika bertatap muka langsung, saran saya sebaiknya menggunakan pakaian yang formal. Kemudian untuk tahapan kedua, dalam proses wawancara terdapat lebih dari 1 orang yang akan bertanya kepada kamu. Biasanya komposisi itu terdiri dari HRD, calon supervisor, calon rekan dengan posisi sejajar dalam garis organisasi yang berhubungan dengan pekerjaanmu, atau bisa juga ditambahkan staf monitoring dan evaluasi pada proyek yang akan dikerjakan, serta jika melamar untuk posisi menengah, biasanya direktur program akan ikut serta mewawancarai. Berikut adalah 10 pertanyaan yang biasanya ditanyakan dalam wawancara kerja. Sebagai catatan, ini berdasarkan pengalaman saya ketika diwawancarai dan pengalaman saya mewawancarai calon pekerja khusus untuk bidang konservasi dan lingkungan. Sebagai tambahan, karena ini masih dalam kelanjutan konten sebelumnya, maka agar lebih mendetail, saya contohkan untuk posisi yang akan diwawancarai adalah Livelihood Project Officer. Untuk pertanyaan pertama, ceritakan tentang dirimu. Ini biasanya pertanyaan awal dari HRD. Jawab dalam 3 kalimat saja, dengan menginformasikan nama, lulusan dari universitas apa dan jurusan apa, kemudian tambahkan pengalaman kerja yang relevan dilengkapi tugasnya. Saya akan bacakan contoh yang telah saya buat. Saya Kaimana kelas Senja, lulusan Sarjana Sosial Ekonomi Perairan di Universitas Senja. Saya memiliki pengalaman bekerja sebagai asisten proyek survei sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Senja, yang mana aktivitas saya adalah melakukan penilaian cepat kondisi ekonomi dan sosial, termasuk monitoring. Fokus utama program untuk mengetahui kondisi nelayan di wilayah pesisir Senja. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah kamu memahami tugas dan tanggung jawab untuk posisi yang kamu lamar? Silakan menjawab ya. Pemahaman saya berdasarkan pengalaman serta penjelasan pada tugas dan tanggung jawab dalam informasi lowongan pekerjaan yang saya baca. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, apakah kamu pernah mengerjakan proyek untuk posisi yang sama? Jika menjawab ya, pertanyaan selanjutnya adalah, jelaskan rangkaian kegiatan yang kamu lakukan pada proyek tersebut dengan penambahan komponen apa saja yang akan ikut terlibat. Jelaskan dengan detail pekerjaan yang dilakukan sebelumnya, siapa-siapa saja para pihak yang ikut terlibat sampai pada proses akhir dari proyek. Akan lebih baik lagi jika menghubungkan dengan posisi yang kamu lamar saat itu. Berikut contoh yang saya berikan, saya akan bacakan. Saya mengerjakan proyek rumput laut di Teluk Senja. Dalam proses perencanaan, kita melibatkan dinas terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, serta melibatkan pihak pemerintahan. Dalam hal ini kecamatan atau distrik jika di wilayah Papua, serta melibatkan para tokoh setempat. Untuk rantai pasok produk yang akan dihasilkan,
Dalam perencanaan, kita melibatkan beberapa private sector. Kemudian, kamu dapat menjelaskan detail pekerjaan yang dilakukan. Setelah itu akan terdapat pertanyaan lanjutan, apa ada kendala dalam mengerjakan proyek tersebut, dan bagaimana cara kamu untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk pertanyaan ini, sebisa mungkin sebutkan kendala yang kamu dapat mengatasinya. Tujuannya agar pewawancara menilai kamu bisa mengatasi masalah persoalan di wilayah proyek. Kamu dapat menjawab, kita kesulitan menentukan calon kelompok yang akan kita bina. Kita khawatir akan ada kecemburuan dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, kita melibatkan para tokoh yang dituakan, serta tokoh agama dalam menentukan prioritas kelompok binaan. Jika kamu menjawab tidak, pewawancara akan menanyakan, menurut kamu, apa yang akan dikerjakan dalam proyek ini? Jelaskan secara detail. Kamu bisa mulai menjawab dengan melihat secara mendetail tugas dan tanggung jawab dalam informasi lowongan pekerjaan. Bisa mengambil intisari dari informasi tersebut dan menjelaskannya. Berikut saya contohkan. Dalam pemikiran saya, pekerjaan ini membantu program mata pencarian alternatif masyarakat lokal di wilayah konservasi dengan menggunakan sumber daya alam yang tersedia di sekitar dan tetap menggunakan prinsip-prinsip konservasi. Dalam bayangan saya, akan banyak membantu pelaksanaan proyek tersebut, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Kemudian kamu dapat menambahkan keterangan pelengkap lainnya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4. Proyek yang kita kerjakan berada di remote area dengan banyak keterbatasan. Apakah kamu siap dengan itu semua? Dan bagaimana cara mengatasi masalah dengan kondisi tersebut? Kamu bisa menjawab dengan memberikan beberapa solusi. Saya berikan contoh jawabannya ya. Iya, saya bersedia bekerja di tempat yang jauh dengan berbagai keterbatasan. Saya menyukai belajar hal baru. Keterbatasan akan membuka kesempatan bagi saya untuk mengembangkan diri dan belajar lebih banyak. Jika terdapat kendala dalam bekerja, saya akan memanfaatkan teknologi untuk berdiskusi dengan supervisor. Atau saya bisa berdiskusi dengan teman sekerja berdomisili yang sama, serta saya dapat berdiskusi dengan mitra kerja di daerah khususnya yang memahami adat dan budaya setempat. Kemudian ada pertanyaan kelima, apa yang membuat kamu tertarik bekerja untuk posisi ini? Ini saatnya kamu menjelaskan minat dan alasan kamu. Saya contohkan, kamu bisa menjawab bahwa kamu suka bekerja dengan masyarakat, terutama jika bidang pekerjaannya selaras dengan latar belakang pendidikan, atau dapat juga menjelaskan jika berminat untuk mengembangkan keahlian dengan membantu masyarakat di remote area, mengembangkan kemampuan yang telah dipelajari di universitas, atau hal lainnya. Terdapat catatan dari saya untuk pertanyaan nomor 5. Untuk pertanyaan ini sebaiknya jawab dengan lugas, karena poin ini memiliki nilai tinggi, terutama buat kamu yang masih minim pengalaman atau baru tamat kuliah. Kemudian pertanyaan nomor 6. Seberapa baik kamu mengenal organisasi atau lembaga ini? Bisa dijelaskan? Dan dari mana kamu mengetahui organisasi atau lembaga ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini, akan lebih baik kalau kamu mencari informasi mengenai organisasi atau lembaga tempat melamar pekerjaan. Kamu bisa mencari melalui internet. Banyak luangkan waktu membaca pada bagian visi dan misi, serta program yang dikerjakan khususnya di wilayah yang kamu lamar pekerjaannya. Dari sana kamu dapat menjawab pertanyaan pada poin ini. Kemudian untuk pertanyaan nomor 7, dalam bekerja kamu akan disupervisi oleh supervisor. Namun selain itu terdapat pihak lain yang akan bekerja secara paralel untuk memantau keberhasilan proyek dan melaporkan perkembangan proyek. Apakah kamu tidak keberatan dengan hal tersebut? Bisa jelaskan? Kamu dapat menjawab
Untuk poin nomor 7, dengan menjelaskan ketertarikan untuk dapat bekerja sama dalam satu tim dan bisa berkomunikasi dengan baik. Salah satu tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengukur nilai kerjasama tim dan bagaimana cara kamu merespon pembagian pekerjaan nantinya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 8, dalam organisasi atau lembaga ini terdapat kode etik. Seberapa penting kode etik dalam bekerja menurut kamu? Dalam setiap organisasi terdapat kode etik yang harus diterapkan dalam bekerja. Kode etik ini bisa kamu peroleh informasinya dalam website pemberi kerja. Silakan dibaca dan dari sana kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Secara ringkasnya, kamu dapat memberikan jawaban bahwa kode etik diperlukan untuk menjaga profesional dalam bekerja, pertanggungjawaban terhadap terlaksananya suatu pekerjaan, serta hubungan dengan para pihak lainnya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 9, mengapa kami harus merekrut kamu? Silakan menjawab dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan, serta menambahkan bahwa kamu memiliki keahlian lainnya yang dapat menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Serta tambahkan dengan keahlian lainnya jika kamu memilikinya. Misalnya, kamu dapat dan mudah beradaptasi di lingkungan baru, bisa berkomunikasi dengan baik, dan hal lainnya. Yang terakhir pertanyaan nomor 10, berapa gaji yang kamu harapkan dari pekerjaan ini? Untuk gaji, kamu bisa mencari tahu terlebih dahulu berapa kisaran gaji untuk posisi yang kamu lamar. Atau jika kamu tidak mendapatkan informasi ini, kamu bisa meminta sesuai dengan tingkatan gaji pada organisasi atau lembaga pemberi kerja. Ini biasanya untuk pekerja pemula, artinya yang pengalaman bekerja kurang dari 4 tahun. Namun, jika memiliki pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun, kamu dapat menambahkan gaji terakhir sebesar 20% untuk mendapatkan nilai akhir yang selanjutnya diinformasikan kepada pemberi kerja. Kemudian, perekrut biasanya juga akan memberikan kesempatan bagi kamu untuk bertanya. Kamu bisa mengajukan minimal 2 pertanyaan yang sebaiknya berisikan ketertarikan kamu pada posisi tersebut. Saya contohkan, yang pertama, kamu bisa bertanya, berdasarkan informasi dari lowongan pekerjaan yang saya baca, posisi ini akan ditempatkan di remote area di wilayah Senja. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, apakah saya akan mendapatkan supervisi langsung dengan penuh, atau saya akan disupervisi terbatas karena berbeda wilayah site dengan supervisor? Bisa juga bertanya, dalam bekerja untuk mencapai goals, divisi apa saja akan terlibat langsung dalam proyek yang dikerjakan, serta sejauh mana pengambilan keputusan dapat saya lakukan jika terdapat tim berbeda divisi di dalamnya. Tahapan ketiga, hasil wawancara dan kelengkapan berkas. Biasanya, HRD akan mengabari hasil wawancara 1-3 minggu dari waktu wawancara. Informasi ini dilakukan via email. Untuk hasil, calon pekerja akan dikabari, baik yang diterima maupun yang tidak diterima. Keduanya akan dikabari. Jika kamu yang terpilih, selanjutnya HRD akan meminta berkas tambahan lainnya. Contohnya, jika melamar pada posisi komunikasi dan penjangkauan, HRD akan meminta link untuk tulisan terkait pekerjaan yang dipublish secara umum. Atau jika kamu baru tamat kuliah, HRD akan menambahkan untuk melengkapi berkas berupa ijazah. Dan yang terakhir, HRD akan menanyakan kembali untuk informasi kontak pemberi referensi kerja, apakah masih sama seperti yang tertera di CV atau ada perubahan. Jika tidak terdapat perubahan, HRD akan menghubungi pemberi referensi untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang dilakukan baik melalui email ataupun melalui telepon. Kemudian saya akan menambahkan poin lesson and learn. Tujuannya untuk pembelajaran dari pengalaman sebelumnya pencari kerja pada bidang ini. Ada 2 saja. Yang pertama, pastikan media sosial kamu bersifat positif
Pewawancara terkadang menanyakan alamat akun media sosialmu dan membuka ketika wawancara kerja. Hal ini untuk melihat karakter dan perilakumu. Kemudian yang kedua, pastikan pemberi referensi kerja adalah seseorang yang mengenal kamu dengan baik dan berhubungan dengan pekerjaan sebelumnya, atau dosen pembimbing jika baru tamat kuliah dan belum memiliki pengalaman kerja. HRD akan mengirimkan berkas kepada pemberi referensimu dan mencocokkan beberapa pertanyaan kunci. Misalnya, kenapa kamu meninggalkan pekerjaan yang lama, atau bagaimana kinerja kerja kamu sebelumnya. Itu saja dari saya. Selamat mencoba. Terima kasih.